Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira. Semuanya apa kabar? Semoga sehat dan dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Baik, selamat datang kembali lagi bersama saya di hari Rabu tanggal 2 September 2020. Nanti kita akan bincang sehat nih bersama Lira Medika. Kali ini kita akan mengusung tema tentang waspada penyakit kulit pada anak. Oke, bagi sahabat Lira semuanya yang memiliki pertanyaan mengenai tema kita hari ini, yaitu tentang waspada penyakit kulit pada anak, nanti bersama Dr. Fitra Hergiana, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau dialog box Q&A di samping kolom komentar di bawah ini. Oke, sambil saya menunggu Dr. Fitra nanti bergabung bersama kita, saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu mengenai beberapa info terkini terkait pelayanan di Rumah Sakit Lira Medika. Oke, di tengah pandemi saat ini, Rumah Sakit Lira Medika tetap membuka seluruh layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sahabat Lira, bagi yang ingin berkunjung, jangan khawatir untuk langsung mengunjungi Rumah Sakit Lira Medika. Jika Anda ingin datang secara langsung, bisa datang langsung dengan aman dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Selain itu, Rumah Sakit Lira Medika juga menyediakan layanan telekonsultasi, di mana dengan menghubungi kontak WhatsApp di nomor 0898 842 555, sahabat Lira bisa melakukan konsultasi dari rumah bersama dokter di Rumah Sakit Lira Medika. Lalu selain itu, sahabat Lira juga bisa mendaftar melalui aplikasi Rumah Sakit Lira Medika yang tersedia di Play Store dan App Store ya, bisa di-download gratis. Itu bisa daftar untuk rawat jalan, datang langsung ke sini atau melalui telekonsultasi. Oke, sambil menunggu Dr. Fitra bergabung, selain itu kami informasikan juga selain telekonsultasi, Lira Medika juga menghadirkan layanan imunisasi atau vaksinasi drive-thru, di mana ibu atau bapak yang memiliki anak yang ingin diimunisasi namun masih khawatir memasuki area rumah sakit, bisa tetap melakukan imunisasi di Lira Medika melalui drive-thru. Jadi tidak perlu memasuki area rumah sakit, bisa dilakukan di kendaraan, mobil, atau di sekitar area yang sudah disediakan di luar rumah sakit. Yang pasti kita menghadirkan beberapa layanan ini adalah agar masyarakat atau sahabat Lira bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang terkini dan di tengah pandemi saat ini. Oke, saya undang dulu Dr. Fitranya. Kali ini adalah bincang sehat kali ini bertema tentang waspada penyakit kulit pada anak. Oke, saya infokan juga untuk bincang sehat kali ini selama 40-50 menit ke depan kita akan ngobrol bareng bersama dokter, dan untuk sahabat Lira saya infokan kami hanya akan merespon pertanyaan sesuai tema bincang sehat kali ini, yaitu waspada penyakit kulit pada anak. Iya. Halo, Iya, halo dokter. halo, Sore, jelang sore sore sih ya. Selamat sore, sore dok. sore. Iya, baik dokter, apa kabar Siap. dok? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Sehat. Sorry Oke, agak terlambat ini tuh ampun pasien terus dari rapat. Aduh, iya dok. Ngerti banget dok, kita dokter pasti sangat sibuk sekali nih. Terima kasih banget nih udah nyempetin bareng Lira, kita diskusi tanya jawab bersama sahabat Lira nih yang ada di sini nih. Nah dok, iya, jadi tema kali ini kan cukup menarik dok, yaitu tentang penyakit
kulit yang umum diderita oleh anak-anak gitu ya dok ya. Karena mungkin banyak sekali sahabat Lira yang memiliki keluhan atau misalkan gangguan di si kecil yang ingin ingin dicari tahu langsung ke dokternya nih. Lalu gini dok, oke sebelum kita jauh membahas tentang penyakit kulit ini, mungkin dokter bisa memberikan overview sedikit tentang bagaimana sih dok tentang penyakit kulit yang dialami umumnya oleh anak-anak. Oke. Jadi gini ya, apa sih namanya? Saat ini memang banyak sekali terjadi gangguan penyakit kulit pada anak. Seperti apa? Biasanya salah satunya adalah karena salah pemilihan dari sabun dan juga Hmm, ada beberapa yang memang disebabkan oleh genetik atau bawaan. oke. Nah, jadi gini, kulit pada bayi atau pada anak kecil ini dia berbeda daripada kulit dewasa. Hmm, Sehingga perawatan kulit yang tidak sesuai dapat mengganggu barrier kulit dan memicu berbagai penyakit. Salah satunya bisa juga dermatitis atopik ataukah memang eksem alergi ya namanya, hmm, atau bisa juga seperti dermatitis popok gitu kan, atau bisa juga biang keringat ataupun biang keringat. juga milia. Nah, sehingga ini penting sekali untuk moms dan juga para ibu-ibu muda nih dan juga atau Ya, ayahnya juga harus bermula dari pemilihan dari obat gitu kan, misalnya kalau udah sakit, pemilihan skincare ya, skincare for baby ini sangat penting sekali. hmm, Yang hmm, penting adalah pemilihannya jangan ada yang antiseptik, karena oke, sebenarnya antiseptik ini bisa menjadi gatal kulitnya, kulit kering sehingga kulit ini bisa menjadi gatal sehingga lebih gampang terjadi dari lesi kulit tersebut. Ini yang sangat harus kita sikapi seperti itu. oke. Itu dan juga Baik dokter, ya pasti sabun itu kan harus beda ya. sabun Sabun ya, pada orang dewasa dan sabun pada anak-anak karena anak-anak. pada yang dewasa itu terkadang ada SLS atau ada sedikit deterjen sehingga ini kan Oke. tidak tidak cocok untuk kulit bayi yang masih smooth dan juga ketebalannya pun berbeda kayak gitu. Mm-mm, betul. Oke, dokter, nanti kan kita ada Q&A dan langsung tanya jawab dengan sahabat Wira, dok. Terus mungkin Ah, sebelumnya saya ingin nanya dulu nih, untuk kondisi apa ya, cuaca di Asia seperti di Indonesia seperti ini kan mungkin b- skincare baby seperti apa sih dok yang cocok untuk bayi gitu atau anak melihat mungkin kondisi cuaca atau sinar matahari di Asia atau khususnya di Indonesia seperti ini. oke. Mungkin dokter ada tips. Jadi relatif ini ya. Jadi sebenarnya pemilihan skincare for baby ini adalah yang paling penting. Salah satu faktor terpentingnya adalah dari pemilihan dari pH-nya. pH-nya itu Mm-mm. harus netral, gitu kan? pH Oke. dari sabunnya harus netral dan lebih baik sabun yang mengandung pelembab. Karena ini akan membantu kulit kita supaya lebih moist dan juga Mm-mm. lembab. Terkadang ibu-ibu suka terjebak dalam pemilihan yang mengandung antiseptik. Nah, Oke. yang mengandung antiseptik ini ada kadar asam salisilat yang memang bisa menjadikan kulit menjadi iritasi Mm-mm. sehingga kan kulit baby ini akan lebih sensitif daripada kulit dewasa. Seperti itu. Dan juga harus memilih yang sabun yang tidak ada deterjennya, ya atau tidak ada kandungan dari SLS-nya, kayak Oke. gitu. Terus juga dari apa namanya? Dan juga dari cara mandi ya. Mandi itu kan sebenarnya mandi rutin itu biasanya kita sehari dua kali sore hari pada saat Ya. bayi atau anak kecil cukup 5 sampai 10 menit gitu kan dengan Oke. menggunakan air hangat dengan sabun yang tidak mengandung Mm-mm. dari deterjen tersebut. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana tentang pemilihan ini dok, pemilihan bahan pakaian mungkin ya dok ya. Kadang-kadang kan bayi bisa sensitif dari segi jenis pakaian, mungkin dari jenis popoknya gitu. Hmm.
Oke, jadi gini, kalau untuk dari segi bahan yang pasti adalah bahannya yang harus bisa menyerap keringat. Bahannya yang nyaman dipakai oleh baby tersebut. Lebih baik bahan katun yang tidak terlalu tebal gitu kan. Sehingga kadang sekarang tuh ibu yang sebenarnya yang pengen dandan itu kan anak ibunya dan bapaknya bukan anaknya kan. Ini Oke, anaknya lucu nih pakai sweater gitu kan. oke. Tahu-tahu kepanasan sehingga bisa timbul dari biang keringat itu juga salah satu itu. Terus juga Mhm. salah satunya misalnya kita pakai popok ya. Popok itu kan harus juga frekuensinya diganti setiap 3 sampai 4 jam sekali gitu. Sehari itu bisa sampai 7 kali ganti popok gitu kan supaya Oke, kulitnya oke. tidak lembab. Dan pada saat mengganti popok itu harus sudah dilihat gitu kah apakah ada lecet atau tidak, dan setelah Mhm. misalnya dia buang air kecil dan juga Mhm. dia ngompol kan kencing itu kan jadi bahan iritasi. Nah Iya. sehingga harus dibersihkan dulu, lalu pada saat kita memakai popok itu harus dalam keadaan kering dulu. Jadi jangan pada saat habis bersihin langsung pakai popok, enggak, tapi dikeringkan dulu, sudah agak kering baru kita pakai popok kembali kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung ke sesi Q&A, Dok. Tanya jawab ini dari Boleh? sahabat Tera juga sudah banyak yang meninggalkan pertanyaan di baik itu di kolom komentar dan di dialog box Q&A ini. Mungkin pertanyaan pertama Hmm. dari ini Ibu Wis Yili. Oke, ini saya tampilkan ya, Dok ya. Wajah bayi 3 bulan merah, awalnya kurang garuk karena garuk-garuk. Kuku belum dipotong, lama-lama merah, penyebabnya apa? Oke. Jadi ini kita lihat wajah bayi 3 bulan kemarin ini khas sekali namanya dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini biasanya dan betul gatal-gatal digaruk. Kuku belum dipotong, sehingga kuku Mhm. belum dipotong sehingga jadi ada vokal infeksi kan, dan juga Ya. bisa menyebabkan jadi luka dari apa namanya luka dari wajahnya tersebut. Sehingga ini namanya eksim alergi. Eksim alergi itu apa sih? Nah, eksim alergi ini sendiri adalah suatu peradangan kulit yang ditandai oleh suatu kelainan kulit dengan berbagai macam bentuknya dan Mhm. disertai oleh rasa gatal. Dan ini biasanya penyebabnya adalah diturunkan atau dari genetik. Biasanya ada riwayat alergi pada ayah dan ibunya, atau Oke. bisa saja pada ayahnya saja atau pada ibunya saja. Nah, sehingga ini diturunkan dengan manifestasi, misalnya pada saat kecil bisa terjadi eksim alergi, ataupun juga uh, bisa juga alergi yang lain. Salah satunya misalnya kalau orang tuanya dia mempunyai riwayat alergi, misalnya alergi Mhm. bersin pada pagi-pagi, lalu juga misalnya dia ada eksim yang berulang, atau misalnya dia batuk-batuk alergi, atau asma, kaligata, alergi obat, alergi makanan. Ini dia bisa diturunkan kepada anaknya, sehingga bisa juga memanifestasi atau gambaran klinis seperti eksim yang tadi itu. Lagi itu. Nah ini juga sama nih. Oke. Jadi seperti itu, sehingga yang harus kita cari adalah pencetusnya. Pencetusnya apa nih, alerginya apa. Dan juga kita harus Oke. mengobati. Bagaimana mengobatinya? Misalnya kalau dia maserasi atau dia basah, kita dikompres. Kain kasa masuk ke cairan infus, Hmm. diperas, ditempelkan. Gitu kan? 10 menit diulang 6 kali, baru kita kasih salep atau obat racik kita. Seperti itu. Oke, Dan baik. juga Terima jangan, kasih, dokter. jangan lupa obat Oke. anti gatal karena Oh, supaya oke. dia tidak garuk-garuk untuk memperparah. Siap. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari oke, Tika Khairunisa. Tia Khairunisa. Anak saya masih bayi umur 2 bulan, tapi wajahnya ada bintik putih sekitar pipi. Kenapa ya? Tangan pun ada. Maksudnya apa ya? Anak saya umur 2 bulan di wajahnya ada bintik putih Oh, di sekitar tangan pipi. pun ada. Mm-mm. Oke, jadi bercak putih itu bermacam-macam. Kita harus lihat. Satu ada memang karena jamur atau memang karena ada riwayat alergi juga.
salah satu tandanya ada dengan bercak putih di wajah, namanya itu pityriasis alba. Dan juga atau bisa juga apa sih namanya dari faktor dari sinar matahari pun bisa terjadi juga. Biasa sih dari alergi, maka kita harus dicek nih, dilihat bercak putihnya seperti apa. Jadi kita pengobatannya jelas seperti itu. Oke, berarti Ibu Tia harus melakukan pengecekan dulu nih biar pengobatannya jelas. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya dari Karina NQR. Oke Hmm, nih dok, anakku alergi susu sapi, pipinya bintik-bintik, merah sampai keputihan. Bisa mulus lagi kah dok? kan? Ini khas banget nggak? Dari tadi itu ditanyanya adalah bercak putih pada pipi, Bercak bercak putih merah lagi. itu sekali Iya, dengan iya, iya. alergi. Karena memang alergi ini banyak banyak sekali yang memang diturunkan kepada anak-anak kita, Mm-mm. sehingga memang kita harus waspada dan juga memang harus diobati dengan tepat. Oke. Bisa mulus lagi nggak bisa, bisa mulus lagi, tapi yang pasti nih kita harus tahu nih pencetusnya apa dan lebih baik kita diobati ke dokter spesialis kulit dan kelamin supaya pengobatannya lebih baik. Seperti itu biasa kita bisa kasih salep racik ataukah Salpracik. obat minum, obat anti alerginya. Oke, berarti bisa ya dok ya, bisa mulus lagi tuh Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Undayah underscore 0201. Baby usia 2 bulan, bagian daun telinganya ngelupas seperti berkerak dengan lembab berair. Kenapa ya dok? Oke, ini bayi 2 bulan khas di daun telinga, bisa Daun juga telinga. di, nah daun telinga bisa juga di sekitar alisnya atau dilipat nasolabial fold biasanya di daerah wajah. Ini biasanya namanya dermatitis seborrheic. Adalah eksem yang disebabkan oleh kelenjar minyak yang berlebih. Ini khas sekali. Tetapi atau biasanya kalau sudah agak dewasa muncul ketombe pada kulit berambut. Sehingga ini bisa kita obatin dengan apa? Pemilihan terapi racik antara obat steroid dengan obat anti jamurnya. Karena dalam itu ada jamurnya seperti itu. Namanya dermatitis seborrheic. Oke, terima kasih dok. Lanjut dok, Nah, ada banyak pertanyaan nih dok nih. Oke, lumayan juga ya. lumayan nih. Belum Ini ada yang nanya nih ya. di Nih komen ya, di gua kolom komen ya. gua baca di kolom komen. Nih dari Pak Josupar. Sore dok, sore anak saya 6 bulan timbul bercak merah di dekat bibir. Apakah penyebabnya karena alergi susu formula? Oke. Ini juga bisa karena memang penyebabnya adalah yang pasti alergi juga di sekitar bibir di sini. Bisa juga karena susuknya. Tadi lihat, Hmm, biasa setelah minum susu itu timbul tidak. Ini harus diobatin. Diobatinnya apa? Ini bisa dengan steroid dan juga dengan obat antibiotik topikal yang diracik seperti itu supaya tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Yang pasti harus tahu penyebabnya apa dan juga berarti penyebabnya itu harus kita hindari. Yeay. oke. Lanjut dok. Next. Ini Nah, ada dok, apakah wajar muncul beruntus merah atau bisul di pipi bayi baru lahir? oke. Ini wajar apa namanya ada eh, timbul bercak merah atau bisul di pipi pada bayi baru lahir. Ini memang pada beberapa ada yang seperti ini dan ini nanti akan apa namanya acne neonatorum. Acne neonatorum jadi seperti jerawat, tapi ini Hmm, memang berhubungan pada bayi baru lahir. Ini akan hilang sendiri biasanya dengan sendiri. oke. Berarti memang ibu tidak usah khawatir, itu memang wajar ya dok ya, bisa hilang Ah, sendiri. ah. Atau juga bisa transien neonatal pustular melanosis itu pun bisa sebenarnya. Ini hal-hal yang memang fisiologis pada saat baru lahir. Oke. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Tiga Twins. Hmm. Penggunaan tabir surya untuk anak dan usia berapa untuk bayi baru diizinkan menggunakan tabir surya? Oke, ini tetangga saya nih sebelah rumah, Dewi Oh, di Greta rumah. waduh. Dia katanya mau spesialis, mau sekolah spesialis lagi nih katanya gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, jadi Dokter Dewi, jadi penggunaan tabir surya untuk anak itu memang saat ini sedang digencarkan. Jadi pada saat anak-anak bisa saja pada saat bermula dari 6 bulan sudah bisa memakai dari tabir surya, tetapi yang pasti tabir suryanya harus khusus.
tabir surya untuk anak. Biasanya ada sunscreen for kids, biasanya seperti itu. Dan itu banyak dijual di apotek-apotek. Nah, ini kita lihat dulu nanti bayinya ini dia atau adik bayinya ada alergi atau tidak. Nah, itu penting sekali yang untuk pertama kali ditanyakan kenapa jangan sampai setelah memakai sunblock bisa terjadi alergi kan. Mhm. Nah, tetapi sangat baik sekali apabila keluar memakai sunblock untuk anak dan itu biasa di reapply biasanya setiap 4 jam sekali kayak gitu. Oke, dokter, ini ada pertanyaan, cuman ini dari forum dok, berbeda bukan dari Instagram. Ini saya bacakan ya dok ya. Ntar dulu, ini gue jawab dulu ya. Dari Gimana Arju. nih? Dok, ibu hamil dari Oke, awal boleh. kehamilan ujung jarinya kering sehingga mengelupas. Ya, ini biasanya dermatitis pada saat kehamilan. Sehingga pada ibu hamil ini kita harus satu sabunnya harus memakai sabun yang berpelembab. Sabunnya apa Mhm. sih yang murah? Yang Mhm. murah tapi bagus pelembab. Biasanya kan suka ada di iklan-iklan tuh. Pakai sabun Dove. Ya, atau kalau emang nggak ada, Oh, pakai sabun bayi. Sabun baik. bayi. Nah, sehingga setelah itu baru diobati pakai steroid. Ya, Arju, ini juga ada Oci Nindya nih. Dia perawat gua, lagi di luar kayak nungguin tuh. Nah, Sambil nungguin dia nanya dulu nih. Oke. sambil dari terus ada Almeta Kenzi. Record sabun anak yang baik tapi harga tidak mahal apa ya dok? Banyak. Ada Sweet Salt, atau Oke. bisa jual Sans yang lainnya bagus kok. Yang pasti adalah tidak mengandung antiseptik dan tidak mengandung deterjen apa atau SLS. Atau kalau misalnya yang agak-agak baik ada sabun kayak Sebamed seperti itu. Memang itu kan agak mahal Mm-mm. ya. Kadang gue suka Mm-mm. kasihan terhadap gue suka nggak tega ngasih yang mahal-mahal ke pasien. Makanya Iya, berobat sekali iya. Amerika oke dan tidak mahal harganya. Oh, mungkin dikasih opsi aja dok, ini loh yang segini, ini yang segitu gitu dok ya. Iya gitu kan kayak gitu. Oke, 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 oke. terus kita lihat lagi. Mhm. Apa lagi nih. Nah, sore dok dari Haryanti. Sore dok, anak saya usia 3 tahun, di bagian pinggang kirinya keluar bercak putih. Nah, ini sama. Tadi juga ini bisa karena memang pengaruh sinar matahari ya. Ya, kebanyakan ini di sini mulai di sekitar pipi, Iya, telinga iya. gitu dok ya. Mhm. Khas, khas sekali Khas. biasanya. Oke. Khas untuk Baik, alergi. dok, saya mau bacakan pertanyaan dari forum dulu nih dok. Boleh, boleh. Oke, dari Ibu Nunung Fatonah Murniati. Bagaimana cara Ya, mengatasi iritasi pada kulit bayi dalam kurung bagian perut? Apakah diperlukan sabun pencuci pakaian khusus bayi? Penanganan seperti apa yang dapat dilakukan saat kita di rumah jika bayi terkena iritasi kulit? oke. Jadi ini juga penting sekali ya. Kita melihat bahwa yang bersangkutan adalah kulitnya Hmm. sangat sensitif sekali. Nah, nanti Hmm. kita pun bisa lihat dari pemilihan dari deterjennya ataupun juga pemilihan dari baju yang dipakainya ini pun bahan baju yang dipakai ini pun juga sangat berpengaruh terhadap kulit alerginya tersebut. Kayak gitu. Jadi tapi ini yang pasti ini bisa kita obatin kok. Kayak gitu. Oke, bisa diobatin ya dok ya. Oke, Hmm. terus lanjut pertanyaan berikutnya dok. Oke, ini dari siapa tadi ya? Anakku usia 5 tahun, kulit kepalanya berketombe, tapi ketombenya besar dan tebal-tebal. Itu kenapa ya dok? Oke. Kulit ketombe. Ketombe itu yang tadi saya sempat cerita juga. Jadi memang ketombe ini atau nama dermatitis seborrheic bisa juga disebabkan oleh jamur ya. Namanya Oke. dermatitis seborrheic sehingga kita ada biasanya memakai obat terus pakai shampoo. Shampoo Hmm. ini didiamkan 10 sampai 15 menit baru dibilas. Shampoo khusus untuk dermatitis seborrheic. Itu biasanya ada namanya yang berisi ketoconazole. Itu didiamkan baru kita bilas. Insya Allah sih bisa juga dia sembuh. Ataupun juga kalau bercak tebal bisa kita lihat apakah dia apa namanya psoriasis. Psoriasis ini bisa juga karena bercak-bercak tebal pada sekitar kulit kepala. Lalu makanya kita harus Hmm. lihat langsung dulu sih untuk seperti itu. Oke, oke. Baik, Ibu nanti Neneng dilakukan Tuti, pemeriksaan Dokter lebih Fitra, lanjut. apa kabar? Baik, selamat dari Bandung. Iya, makasih. Oke. Oke.
banyak fansnya nih Dokter Fitra nih. Oke, Aduh. ini ada dari komentar nih dok, dari Ute Tari. Ini keponakan gua lagi. Oh, Kita ganteng banget dok. Apa sih? oke, ini ada Terus gimana, komentar. guys? Dok, anak saya sering banget beruntusan gede merah, tapi tempatnya ganti-ganti, sembuh di badan, ganti di maaf, puntut ya. Itu kenapa ya dok? Mhm. Alergi atau gimana? Oke, jadi ini bisa juga dengan namanya tadi dermatitis atopik atau dermatitis alergi itu. Sehingga Hmm. ini kita harus lihat kan kulitnya sensitif. Tadi dilihat apakah pemilihan sabunnya benar atau tidak. Dan juga yang baik supaya barrier kulit kita tetap lembab, tetap baik. Pada saat setelah mandi kita langsung dibalurkan dengan pelembab. Sehingga kulit kita tetap baik, teksturnya juga lembab sehingga lebih tidak mudah terkena satu penyakit kayak gitu. Oke, Kuncinya hanya dua sih sebenarnya. Jangan salah sabun, yang kedua wajib pakai pelembab. Kuncinya itu. siap. Dan juga untuk para laki-laki bukan berarti pakai pelembab itu centil ya. Tetapi kalau memang kulit kering, kita harus memakai pelembab untuk supaya kita terhindar dari penyakit kulit kayak gitu. Saya juga pakai kok dok, pakai pelembab Oke kan? sedikit-sedikit. Oke, Eh, ini dari Nah ini ada yang nanya nih, Harian Setioniksi. Apakah harus menggunakan steroid dok untuk dermatitis atopik? Belum tentu. Pernah Mm-mm. baca steroid juga bahaya dok untuk kulit. Makanya steroid ini harus dengan resep dokter. Harus dengan prescribe dokter. Sehingga kita melihat dulu keadaan kulit, kita melihat steroid apa yang cocok pada pasien ini. Tetapi untuk dermatitis atopik, kuncinya Mm-mm. pertama ada pelembab dulu. Kayak gitu. Pelembab dulu. Oke, ini Siap. ada Olive Indri. Olive Indri, dok, gimana Biang mengobati keringat. biang keringat? Jadi gini, biang keringat itu adalah kita harus lihat pencetusnya atau penyebabnya. Biasanya karena udaranya lembab, di udara sirkulasi di rumahnya lembab, tidak terjadi sirkulasi udara yang baik, lalu juga eh, bisa karena pemilihan bahan dari pakaian yang salah sehingga dia terjadi biang keringat. Tetapi biang keringat ini bisa kita cegah dengan apa? Satu, ventilasi udara yang baik di rumah. Setiap Mm. pagi dan sore hari dibuka jendela sehingga terjadi pertukaran udara. Yang kedua, tidak boleh salah sabun. Yang ketiga adalah bagaimana uh, udaranya tetap lembab di situ dan tidak terlalu panas. Kayak gitu. Iya. Itulah pentingnya udara yang masuk ke ruangan ya dok ya. Kan kalau nggak salah itu Betul. juga bisa menyehatkan juga ya dok ya. Apalagi di tengah pandemi saat ini ya dok ya. Ya, betul. Oke. Tawir, terima kasih dok sudah dijawab. Ya, sama-sama. Dari Sama. AF BJP. Aduh, kapan nikah ya? Ini AF yang mana ya? Apa Haji AF ini ya? Iya, Oh, waduh. emang Ji mau nikah itu. lagi ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Terus ada Karinan QR. Dokter, anakku Ah, alergi susu sapi, di pipinya bintik-bintik merah sampai kayak melepuh. Dan sekarang jadi putih kayak panu. Putihnya bisa hilang nggak dok? oke. Sebenarnya sebenarnya bisa juga. Anak kan dia alergi susu kan sama lampu. Mm-mm. Nah, pada saat alergi susu sapi, berarti yang paling penting adalah kita apa? Kan kita sudah tahu nih, penyebab alerginya adalah susu sapi. Sehingga ini yang harus kita hindari. Kita bisa mengganti susu sapinya, susu ini dengan soya misalnya. Putihnya bisa hilang nggak? Bisa gitu. Coba kita berobat ke Lira Medica, nanti kita dikasih obat untuk menghilangkan bercak putihnya tersebut. Oke, baik. Dokter, nampaknya ini masih banyak pertanyaan, dok. Ah, Cuman mungkin kita waktu juga terbatas ya, dok ya. Nanti iya, bisa kita lakukan sesi selanjutnya, atau nanti saya bisa share ke dokter untuk nanti bisa dijawab. boleh. Nanti gini Ya. aja, kita bikin sesi dua Mm-mm. untuk ini kayaknya banyak banget ya, banyak banget yang tertarik mengenai kelainan kulit pada anak ini. Nah, Ya, jadi nanti betul. kita bikin sesi kedua lagi. Nanti misalnya minggu ini boleh ataukah Boleh. minggu depan kita jadi ada sesi dua ini kayak banyak banget yang pertanyaan-pertanyaannya.
Iya, gitu. belum di forum juga sebenarnya belum saya bacain semua nih dok nih. Betul Nanti semuanya bisa ya. lah dibahas lagi di sesi berikutnya dokter. Oke, Baik dokter, siap. terima kasih sebelumnya sudah Sama-sama. mendengarkan sesi bincang Iya. sehat bersama Lira Medika. Mudah-mudahan infonya Hmm. bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi di sesi Amin. lain dan tentunya tentang tema yang sama atau bisa tema yang lainnya ya dok ya. Siap. Ya, dan juga gini, ada yang mau Gimana? bisa bertanya, bisa juga follow Instagram saya, Oh ya, @fitrahergiana, dan juga bisa mau konsultasi langsung. Saya praktek di Lira Medika Senin sampai dengan Jumat, Senin, Selasa, Kamis jam 5 sampai jam 7 sore, Rabu, Jumat jam 1 sampai jam 3. Nanti kita diskusi lagi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. siap. Eh, Mudah-mudahan juga seluruh masyarakat Karawang sehat. Yang pasti saat ini ada sedang pandemi COVID. Ya. Mudah-mudahan saudara kita dilimpahi kesehatan dan dijauhi dari COVID. Oke, Oke, terima kasih dokter. bye. Oke, oke, itu tadi udah. Oke, terima kasih sahabat Lira yang sudah menyimak sesi bincang sehat kita kali ini. Oke, nanti bagi yang ketinggalan atau nanti mau menonton lagi reply-nya bisa nanti di-share apa dilihat lagi di IGTV-nya Rumah Sakit Piramidika. Nanti kita share lagi videonya biar nanti bisa di mungkin yang tadi belum sempat dicatat tuh apa tips-tips dari dokter atau apa ya gitulah nanti bisa dicatat tuh bermanfaat sekali untuk kesehatan khususnya kulit untuk kulit anak ya. Dan oke, oke, jadi baik, mungkin dari saya itu saja untuk sesi bincang sehat kali ini bersama Dr. Fitra Hergiana, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Tira Medica. Nanti kita akan buka sesi selanjutnya dengan dokter atau pembicara yang sama atau bisa pembicara yang lain dengan tema yang lain juga tentunya bersama Rumah Sakit Tira Medica. Jadi, dan untuk yang mendaftar khususnya yang mendaftar di link yang kita bagikan itu akan mendapatkan berkesempatan konsultasi gratis dengan dokter Fitra dan nanti ada juga yang dapat mendapatkan door prize. Kalau misalkan mau daftar lagi dari sekarang boleh diklik di link di bio Instagram Rumah Sakit Tira Medica. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah tanya jawab di sesi bincang sehat kali ini. Sampai jumpa di sesi bincang sehat selanjutnya. Saya Agil, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.